ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri, bahwa kodifikasi hukum Islam itu tidak dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi negara, tapi itu personal, pribadi Imam Syafi'i, pribadi Imam Maliki, pribadi Hanafi, pribadi Hambali, pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Imam Syafi'i, perempuan wajib harus pakai wali. Abu Hanifah tidak perlu pakai wali. Imam Syafi'i nyenggol perempuan batal wudunya, Imam Maliki tidak batal. Itu hasilnya, dan tidak pernah ada kompromi. Sehingga di suatu negara Islam itu pengadilannya ada 4. Ini cerita Abdul Qayyim Al-Juziyah, bahwa dia sebagai hakim di mahkamah Maliki. Makanya orang Islam tidak boleh talfik. Jadi ditanya, kamu talfiknya apa? Syafi'i, ya mahkamah sana. Bayangkan, mungkinkah di negara modern abad ke-21 ini ada 4 pengadilan yang berbeda? Dan sampai sekarang terus terjadi pertengkaran. Gara-gara imamnya itu habis salaman sama istrinya, langsung jadi imam, tidak wudhu lagi, makmumnya bubar. Ada teman saya, nggak usah sebut namanya, mungkin dia ingin menampilkan kepintarannya pada masyarakat. Sholat subuh, dia baca Fatihah tanpa basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hanya beberapa jam langsung dapat surat terima kasih dari ketua DKM alias dipecat. Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah berebut khilafah, dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Anda ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Nampaknya ada kehendak ingin mengimplementasikan peradaban abad ke-7 di abad ke-21. Ini yang jadi masalah. Yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Tahlil, Nabi tahlil enggak? Enggak, bid'ah. Wa kullu dalatin neraka kamu. Masya Allah, orang se-Indonesia masuk neraka semua gara-gara tahlil. Maulid Nabi, enggak ada tuh, Nabi enggak pernah maulidan. Bid'ah. Kalau bidatin, kullu dalatin neraka, diobrak abrik semuanya. Coba kita perhatikan, apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Sampai cebok pakai tisu juga bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai tisu. Ya jelas, berarti bid'ah. Supaya tidak masuk neraka pakai apa? Pakai batu. Jadi dasarnya apapun yang tidak dari Nabi bid'ah. Peradaban abad ke-7 ingin diimplementasikan pada abad ke-21 di negara modern seperti ini. Sikat gigi juga nggak boleh pakai odol, pakai Pepsodent, harus pakai siwak. Dan pakaiannya, jubahnya, jenggotnya harus kayak Nabi semuanya. Jadi maksudnya kita ingin diajak hidup ke abad ke-7 lagi begitu. Ya ini yang ekstremisme itu. Makanya ada Islam integris, fundamentalis, ekstremis, teroris dan lain sebagainya.